Materi yang pertama itu adalah perlindungan pekerja dewasa ini. 3 masalah besar di bidang ketenagakerjaan pada saat ini, diantaranya yang pertama itu adalah masalah pengangguran, di mana dari total angkatan kerja di tahun 2006 itu berjumlah 105,8 juta, dan sekitar 40,8 jutanya itu merupakan pengangguran, baik yang kentara maupun yang tidak kentara. Masalah-masalah seperti soal pemupukan pesangon upah, kontrak kerja, dan juga tenaga kerja asing adalah menjadi masalah-masalah yang sampai sekarang itu menjadi persoalan, baik dari sisi pengusaha maupun dari sisi si pekerja. Yang kedua merupakan masalah produktivitas dan juga kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dan yang ketiga itu adalah masalah kepastian hukum dan penegakan hukum atau law enforcement bagi pengusaha maupun pekerja yang berkaitan dengan sistem peradilan di dalam rangka penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketiga masalah tersebut mengakibatkan Indonesia tidak dapat bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara yang lainnya. Dan secara perlahan, ekonomi Indonesia juga semakin sulit untuk berkembang. Dalam tatanan sistem ketenagakerjaan Indonesia, pemerintah bersifat mengayomi dan juga melindungi. Para pihak pemerintah mengeluarkan rambu-rambu berupa regulasi ketenagakerjaan demi terwujudnya hubungan kerja yang harmonis antara pengusaha dan juga pekerja. Akan tetapi di dalam prosesnya, hubungan industrial itu tidak selamanya berjalan mulus, karena ada kalanya timbul perselisihan antara pengusaha dan juga pekerja. Untuk menyelesaikan masalah-masalah perselisihan tersebut, pemerintah telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, di mana tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Undang-Undang PPHI yang mengatur mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Undang-Undang PPHI memberikan harapan yang lebih maju dan lebih pasti dibandingkan dengan sistem penyelesaian konsisten menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957. Oleh karena itu, dengan diundang-undangkannya Undang-Undang PPHI merupakan langkah yang lebih tepat dan merupakan langkah reformasi di bidang hukum ketenagakerjaan, di mana melalui Undang-Undang PPHI tersebut pemerintah telah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan cara memberikan alternatif penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliator dan arbitrase, sekaligus menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Dan ini sesuai dengan semangat yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yaitu penyelesaian secara sederhana, cepat, tepat, adil, dan murah. Pengertian perlindungan buruh atau employee protection adalah perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri, dengan jalan memberikan tuntunan maupun dengan cara meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis, serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku. Ada 3 macam perlindungan buruh, yaitu yang pertama perlindungan ekonomis yang merupakan suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya. Ini bisa disebut dengan jaminan sosial. Yang kedua itu perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerjaan itu mengenyam dan mengembangkan peri kehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat serta keluarga, atau yang biasa disebut juga dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang ketiga itu perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat atau alat kerja lainnya yang disebut dengan keselamatan kerja. Sejarah perkembangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang pertama, pada zaman Hindia Belanda. Di Indonesia sendiri, sejarah perkembangan undang-undang tentang pekerja atau buruh itu dimulai pada tahun 1887, ketika pemerintah Hindia Belanda pertama kali mengeluarkan ordonansi tentang pengerahan orang Hindia Belanda untuk melakukan pekerjaan di luar Hindia Belanda, atau disebut Stadsblad tahun 1887 nomor 8. Adapun pengaturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda untuk memberi perlindungan hanya kepada pekerja atau buruh saja, sedangkan yang mengatur hubungan antara majikan dengan pekerja atau buruh itu masuk ke dalam KUH Perdata. Kemudian pada zaman kemerdekaan,
Nah, sejak zaman kemerdekaan, pengaturan mengenai ketenagakerjaan dimulai pada tahun 1949 ketika pemerintah pertama kali mengeluarkan ordonansi tentang pembatasan kerja pada anak atau Stadsblad tahun 1949 nomor 9. Nah, pengaturan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda itu untuk memberi perlindungan kepada pekerja atau buruh saja yang diatur dalam KUH Perdata. Kemudian yang kedua, adapun Undang-Undang nomor 1.3 tahun 2003 yaitu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Ada beberapa alasan yang menjadi pertimbangan, antara lain yang pertama yaitu pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kemudian yang keempat, perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh. Kemudian yang terakhir yaitu beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, undang-undang tersebut perlu dicabut. Materi selanjutnya adalah sistem peradilan hubungan industrial. Yang pertama adalah sejarah perkembangan. Sistem PHI atau Sistem Peradilan Hubungan Industrial itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Karena dahulu perselisihan antara buruh dan majikan itu diselesaikan oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan atau P4. Sedangkan sekarang itu penyelesaian perselisihan berada di bawah Peradilan Hubungan Industrial di Mahkamah Agung. Selanjutnya itu adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang pertama ada jenis perselisihan. Jenis perselisihan terbagi menjadi yang pertama ada perselisihan hak, yang kedua perselisihan kepentingan, yang ketiga ada perselisihan pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Selanjutnya ada pihak-pihak yang berselisih. Pihak-pihak yang berselisih itu ada pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh dengan pengusaha. Yang ketiga ada prosedur penyelesaian perselisihan. Itu terbagi menjadi dua prosedur, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Selanjutnya ada alat bukti penyelesaian perselisihan. Dalam penyelesaian perselisihan melalui PHI, pembuktian menggunakan tata cara hukum perdata, yaitu pembuktian dapat dilakukan dari segi substansi perselisihan dan prosedur penyelesaian. Baiklah, selanjutnya ada putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang tidak menyangkut pokok perkara, diberikan jika terdapat perselisihan lain yang harus diputuskan terlebih dahulu. Selanjutnya ada sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Sanksi administrasi untuk mediator, penitera mudah, konsilator, dan arbiter yang lalai dalam atau menyalahgunakan jabatan. Sedangkan sanksi pidana itu bagi pelanggar ketentuan Undang-Undang PPHI. Baiklah, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, organisasi pekerja atau buruh sebagai mitra pengusaha dalam penjelasan UU Nomor 21 Tahun 2000. Sangat jelas dinyatakan bahwa pekerja atau buruh sebagai warga negara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam satu organisasi, serta mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Pekerja atau buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, UU Serikat Pekerja atau Buruh. Dalam UU Nomor 21 Tahun 2000, hal-hal pokok dan penting yang diatur di antara lain, yang pertama itu ketentuan umum, yang kedua asas, sifat dan tujuan, yang ketiga pembentukan, yang keempat keanggotaan, yang kelima pemberitahuan dan pencatatan, yang keenam hak dan kewajiban, yang ketujuh perlindungan hak berorganisasi, yang kedelapan keuangan dan harta kekayaan, yang kesembilan penyelesaian perselisihan,
Yang ke-10 pembubaran, yang ke-11 ada pengawasan dan penyidikan, yang ke-12 ada sanksi, yang ke-13 ada ketentuan-ketentuan lain, yang selanjutnya itu ada ketentuan peralihan, dan yang terakhir itu ketentuan penutup. Maka sangat penting untuk dipahami bahwa dalam pasal 42 UU nomor 21 tahun 2000 mengatur sanksi terhadap serikat pekerja atau buruh. Terhadap serikat pekerja atau buruh adanya sanksi administratif, pencabutan pencatatan, dan kehilangan haknya untuk turut serta dalam pembuatan perjanjian kerja bersama, dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, atau dalam mewakili pekerja atau buruh dalam lembaga ketenagakerjaan. Sanksi administratif dicabut sampai terpenuhinya syarat-syarat seperti yang terdapat dalam pasal 5 undang-undang ini. Namun, sedangkan dalam pasal 43 UU nomor 21 tahun 2000 terhadap pengusaha yang menghalangi atau memaksa pekerja atau buruh untuk membentuk atau tidak membentuk serikat pekerja atau buruh, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun, dan atau denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta. Dan tindak pidana tersebut termasuk kategori tindak pidana kejahatan.